Halo semuanya, kembali lagi di channel Horap Lemo. Masih bersama saya Sulis, dan ini adalah review Hongli HG1-14 Owashi Akatsuki Fighter. Sebagai kit pertama yang saya bahas di bulan Februari ini, saya memutuskan untuk menyelesaikan backlog 2 kit Hongli yang masih saya punya, yang mana kit satunya lagi adalah Shiranui Akatsuki Fighter. Tentu saja, kit ini merupakan ciplakan dari produk Bandai, yakni HG Owashi Akatsuki Gundam. Seperti biasa, saya mendapatkan kit ini melalui Tokopedia dengan harga Rp120.000 dari toko yang bernama Doktoy Shop. Di dalam boxnya sendiri terdapat 2 buah kantong plastik yang berisi 7 buah runner, 2 lembar stiker, dan tentu saja ada kertas petunjuk rakit atau kertas manualnya juga. Sebagai ciplakan dari produk Bandai, HG Owashi Akatsuki Fighter ini memiliki desain yang cukup keren dengan detail yang bagus. Hanya saja, kit ini memiliki kualitas molding yang tidak bagus, terlebih lagi ada PR yang mana harus mengikis female supaya snap fitnya lebih mudah. Dengan warna dominan coating gold, tentu saja kit ini sangat bersahabat dengan sidik jari, serta nakmak maupun simlan yang akan terlihat jelas. Selain itu, kit yang saya dapatkan ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti misalnya bagian kepala yang mudah terbongkar, lalu bagian shieldnya juga mudah copot, beam rifle-nya juga terlalu loose ketika dipegang, serta backpack-nya yang mudah lepas ketika digoyangkan pelan-pelan seperti ini. Jika dilihat secara 360 derajat, sebenarnya HG Owashi Fighter ini cukup terlihat keren dari sudut pandang manapun. Memiliki siluet yang keren dengan senjata dan backpack-nya, meskipun untuk proporsinya sendiri tidak bisa dibilang bagus. Backpack-nya yang berukuran cukup besar tidak membuat kit ini terjengkang atau jatuh ke belakang. Kit ini memiliki kombinasi warna dominan coating emas, abu-abu gelap, dan sedikit merah yang menurut saya bagus. Sedangkan untuk separasi warnanya sendiri tidak bisa dibilang akurat karena masih membutuhkan foil stiker. Untuk stiker yang pertama kurang lebih sebanyak ini, dan hanya 2 stiker saja yang saya pasang. Untuk hasilnya, stiker di bagian matanya tidak terlalu terlihat, sedangkan untuk stiker visornya masih cukup terlihat. Kemudian untuk stiker yang kedua kurang lebih seperti ini, tidak ada satupun yang saya pasang. Kit ini memiliki tinggi sekitar 12 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan entry grade Strike Gundam serta entry grade Strike Roots Gundam. Di sini terlihat bahwa Owashi Akatsuki Fighter ini memiliki ukuran yang lebih pendek jika dibandingkan dengan kedua kit yang lainnya. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah Owashi Pack, merupakan support unit untuk Akatsuki Fighter, yang mana memiliki desain yang cukup keren, detailnya lumayan bagus, serta kombinasi warna emas, abu-abu gelap, serta merah. Bagian sayapnya ini bisa ditekuk ke atas maupun ke bawah, bagian beam kanannya juga bisa diputar-putar, serta bagian armnya bisa ditarik ke bawah. Ujung beam kanannya bisa di-extend, serta bagian ujung Owashi Pack bisa ditekuk ke atas seperti ini. Lalu berikut ini adalah cara mengubahnya ke mode backpack. Tinggal dipasangkan saja backpacknya di bagian punggung, dan berikut ini adalah pose dari Akatsuki Fighter dengan Owashi Pack. Kemudian yang kedua adalah Hyakurai Beam Rifle, memiliki bentuk yang cukup keren, detailnya lumayan bagus, dengan warna abu-abu gelap saja. Beam Rifle-nya ini juga bisa disimpan di bagian backskirt-nya seperti ini. Cara menggunakannya tinggal digenggam saja, dan berikut ini adalah pose dari Akatsuki Fighter dengan Hyakurai Beam Rifle. Lalu yang ketiga adalah Experimental Defensive Shield, memiliki bentuk yang cukup simpel, detailnya juga tidak terlalu banyak, serta warna dominan emas saja. Cara menggunakannya tinggal dipasangkan saja di bagian lengannya, dan berikut ini adalah pose dari Akatsuki Fighter dengan Experimental Defensive Shield. Kemudian yang keempat adalah Experimental Twin Beam Saber, merupakan senjata beam saber yang sudah tergabung seperti ini. Desainnya cukup simpel, dengan detail-detail yang lumayan bagus, serta warna abu-abu gelap dan emas. Bisa disimpan di bagian sideskirt-nya seperti ini. Disertai juga dengan 2 buah beam effect berwarna clear pink, yang mana cara memakainya tinggal dipasangkan saja di kedua ujungnya seperti ini. Bisa juga digabungkan dengan Hyakurai Beam Rifle yang hasilnya cukup keren. Cara menggunakannya tinggal digenggam saja, dan berikut ini adalah pose dari Akatsuki Fighter dengan Experimental Twin Beam Saber.
Ada juga beam saber yang sudah terpisah seperti ini, yang juga bisa dipasang dengan beam effect-nya. Cara menggunakannya tinggal digenggam saja. Dan berikut ini adalah pose dari Akatsuki Fighter dengan Experimental Twin Beam Saber mode terpisah. Sedangkan yang terakhir adalah Action Base, merupakan versi KW dari Action Base Bandai lama seperti ini, dengan warna hitam glossy saja. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa mengangguk-angguk, lalu bisa maju mundur, kemudian bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini saja, lumayan bagus, serta armor bahunya bisa digerakkan naik turun. Kemudian untuk join bahunya bisa digerakkan cukup bebas, dan bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Lengan atas bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk 90 derajat, serta pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat juga. Kemudian untuk bagian perutnya juga bisa diputar 360 derajat seperti ini. Front skirt-nya bisa diangkat sejauh ini saja, lalu side skirt bisa diangkat sedikit, kemudian diputar ke depan lalu ke belakang, serta back skirt-nya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan sejauh ini, lalu ke belakang tidak lebih jauh, serta ke samping selebar ini saja. Pahanya bisa diputar-putar sedikit, lututnya bisa ditekuk namun tidak bisa rapat, serta thruster di bagian betisnya juga bisa dibuka sedikit seperti ini. Pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur sedikit, kemudian miring juga sedikit, diputar juga sedikit, serta armor pergelangan kakinya bisa digerakkan naik turun kurang lebih seperti ini. Dengan harga Rp120.000, tentu saja saya tidak bisa bilang bahwa Hagi Owashi Akatsuki Fighter ini worth it untuk dibeli. Meskipun memiliki desain yang cukup keren, detail yang juga lumayan bagus, serta memiliki aksesoris dan senjata yang lumayan banyak, hanya saja proses rakitnya sendiri butuh ekstra kerja, terutama harus mengikis bagian female supaya snap fit-nya lebih enak. Hasilnya sendiri tidak bisa dibilang bagus, apalagi menggunakan warna coating gold. Selain meninggalkan bekas sidik jari, nakmak maupun simlannya pun jadi terlihat. Selain itu, kepalanya pun mudah terbongkar dan shieldnya mudah copot, sehingga perlu dilem. Backpack maupun beam rifle-nya pun juga terlalu loose. Menurut saya, kit ini sama parahnya jika dibandingkan dengan Strike Noir Fighter maupun Stargazer Fighter yang saya bahas akhir tahun lalu. Di pasaran sendiri, Hagi Owashi Akatsuki Fighter ini masih cukup mudah ditemukan dengan bandrol harga Rp120.000. Tentu saja, saya tidak bisa merekomendasikannya untuk dikoleksi. Namun, keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau mengoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!